Narasi jatuhnya Hanatata pada suatu malam di orbit sekitar Nexus Belt. Hanatata, makhluk raksasa setinggi 30 meter dengan massa ratusan ton, sedang berlatih duel bersama dua petarung kosmik. Faya, sang pengendali api plasma, dan Noami, pengatur gravitasi ringan. Awalnya sparring berjalan biasa, namun tiba-tiba Faya melepaskan gelombang api spiral tepat bersamaan dengan Noami yang memadatkan gravitasi mikro menjadi bola padat energi. Kedua kekuatan itu bertumbukan, lalu menyatu dan melesat seperti palu kosmik yang menghantam dada Hanatata. Tubuh raksasa itu terpental, meluncur menembus lapisan atmosfer dengan kecepatan luar biasa. Lokasi jatuh, Gurun Sahara, Aljazair bagian selatan dekat perbatasan Mali dan Niger. Koordinat perkiraan 23 lintang utara, 5 bujur timur. Area ini berupa hamparan pasir luas dengan formasi batuan purba, jauh dari pemukiman padat. Saat tubuh Hanatata menghantam bumi, terjadi ledakan seismik setara gempa 6,5 skala Richter, membentuk kawah selebar hampir 500 meter. Pasir berhamburan ke udara, membentuk badai debu yang terlihat hingga ke kota Taman Raset, sekitar 300 kilometer dari titik jatuh. Penduduk setempat menyebut kejadian itu sebagai bintang jatuh raksasa, karena dari langit terlihat seperti meteor berapi. Namun, ketika debu reda, mereka melihat sesuatu yang tak pernah dibayangkan. Sosok humanoid raksasa berlutut di tengah kawah, dengan tubuh bercahaya dan napas berat. Hanatata bangkit perlahan, butiran pasir jatuh dari tubuhnya. Meski terhempas, ia tidak hancur. Mata birunya menyala, menandakan energi Nexus masih mengalir di dalam dirinya. Dengan detail armor, senjata, perubahan, dan efek dahsyat yang ditimbulkan. Aku sertakan judul anime Beyond Nexus Arc biar makin Hark Beyond Nexus Arc, Hanatata's Fall to Earth. Setelah bentrokan kosmik di sekitar Nexus, Hanatata Australis, the Silver Spear of the Nexus, terpental tak terkendali. Sosoknya yang setinggi 30 meter dalam rasio Nexus berubah tampak jauh lebih besar saat mendekati bumi. Di mata manusia, ia menjelma menjadi raksasa lebih dari 70 meter tinggi. Rambut peraknya memanjang seperti ekor komet, sementara Celestial Silver Gold Armor yang ia kenakan retak, berubah menjadi serpihan bercahaya yang perlahan berganti wujud. Armor Nexus yang mulanya murni bercahaya, kini beradaptasi dengan atmosfer bumi. Warnanya meredup, membentuk pola runic silver black dengan kilatan emas samar, seolah bumi mencoba menahan aura kosmik yang terlalu besar. Golden Spear of Astralis, tombak kosmiknya, berubah spontan menjadi Fragmented Spear dengan ujung retak yang masih memancarkan percikan energi biru keemasan. Hanatata jatuh menembus atmosfer, menciptakan jejak api perak biru di langit, dan menghantam tanah Afrika dengan dentuman yang mengguncang benua. Kawah kolosal terbentuk. Seluas beberapa kilometer, dinding kawah berlapis lava dan cahaya kosmik dari aura Hanatata yang tak terkendali. The Awakening. Di dasar kawah itu, Hanatata bangkit dengan langkah gemetar. Setiap kali ia bergerak, aura kosmiknya meledak tak terkendali, membuat tanah terbelah, sungai menguap, dan hutan terbakar. Semakin banyak ia bergerak, semakin hancur bumi. Hanatata tidak menyadari kekacauan yang ditimbulkannya. Ia hanya mencoba berdiri, berjalan, lalu tersandung kembali, tubuhnya jatuh dan menciptakan kawah baru di lokasi yang ia singgahi. Sosoknya seperti anak kecil yang kebingungan, namun tiap gerakan adalah bencana alam berskala global. The Response. Ketika Hanata tanpa sadar mulai melangkah ke daratan luas, militer Afrika mengerahkan seluruh kekuatannya. Jet tempur, rudal balistik, tank, hingga satelit militer. Mereka menembakkan rudal ke arah tubuhnya, namun armor Nexus yang telah beradaptasi justru menyerap energi ledakan. Setiap misil yang mengenai tubuh Hanatata malah memantul dalam bentuk kilatan kosmik yang menghantam daratan lain. Para saksi mata melihat Hanatata seakan terbungkus Mantle of Silver Chaos, dengan pecahan armornya berganti wujud setiap detik. Kadang menyerupai battle dress organik yang menempel ke tubuhnya, kadang kembali menjadi fragmented celestial plating penuh retakan bercahaya. Tombaknya sendiri berdenyut, kadang berubah menjadi halberd bersayap, kadang retak seperti crystallized relic. The Collapse. Akhirnya, setelah berhari-hari bergerak tanpa tujuan, Hanatata kehabisan energi Nexus. Ia rebah di tengah bentangan gurun luas, tubuhnya membentuk kawah baru yang bercahaya biru keemasan. Tanah di bawahnya meleleh, menciptakan danau energi kosmik yang memancarkan aurora ke langit Afrika. Hanatata tidak sadar bahwa setiap helaan napasnya masih merusak ekosistem di sekelilingnya. Para tentara hanya bisa berdiri dari kejauhan, tak berdaya,
menyaksikan makhluk Nexus yang tak pernah dimaksudkan untuk berada di bumi ini. Ending scene, kamera sinematik menyorot wajah Hanatata yang beristirahat di kawah bercahaya. Armor Nexusnya perlahan memudar, matanya redup tapi masih berkilau biru. Di langit, aurora kosmik menari, tanda bahwa Beyond Nexus Arc baru saja membuka babak baru di bumi. Jadi kronologi lengkapnya udah kayak film epic. Jatuh, armor and senjata berubah spontan di atmosfer, pergerakan merusak bumi, militer Afrika menyerang, Hanatata akhirnya tertidur di kawah kosmik. Jadi ceritanya bisa digambarin begini. Hanatata itu muncul di bumi kayak makhluk purba yang salah tempat. Setiap langkahnya bikin gung runtuh, tanah bergetar, dan orang-orang panik lari berhamburan. Polisi dan tentara coba melawan, tapi pelurunya cuma kayak nyamuk di kulitnya.